Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang The Future is Now. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Hafsari Kamarati Kusmanitias dan Siti Wardatul Jannah. Konten yang akan kami bawakan yang pertama adalah a fair share between generation dan belajar untuk berkelanjutan, alat apa yang kita punya. Pada gambar yang pertama ini adalah perbatasan antara Polandia dan juga Belarusia, di mana pada wilayah ini merupakan hutan purba yang dulunya pernah menutupi hampir seluruh Eropa Barat. Pelestarian wilayah ini dimulai sejak beberapa abad yang lalu ketika raja dan pangeran menjadikan tempat berburu pribadi bison. Bison merupakan bison Eropa. Selama Perang Dunia Pertama, hutan dan juga yang meninggali habitat ini itu terancam dalam bahaya karena pada masa ini dibangun perusahaan penebangan dan juga bison liar terakhir dibunuh oleh pemburu liar pada tahun 1919. Segera setelah perdamaian perang terjadi, pelestarian hutan dilakukan dengan gigih dan didirikan Taman Nasional Białowieża dan dalam beberapa dekade oleh UNESCO ditetapkan sebagai cagar biosfer. Bison yang bertahan di kebun binatang dipertahankan dan hingga kini terdapat 250 individu bison. Di hutan itu terdapat juga rusa, serigala, kuda liar, dan juga lebih dari 100 spesies burung di dalamnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pembangunan taman nasional dapat melindungi banyak spesies serta ekosistem dari kepunahan. Nah, yang perlu untuk kita pikirkan bersama adalah apa yang perlu kita lindungi, lalu apakah dampak yang akan kita lakukan sekarang pada masa mendatang, bagaimana cara kita agar generasi kita yang selanjutnya memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang perlunya pemikiran berwawasan ke depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan alat yang tersedia untuk membantu pemikiran ini. Ya, materi yang pertama yaitu a fair share between generation. Terdapat kutipan, selain menyeimbangkan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Keadilan bagi generasi mendatang. Nah, ketika konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diutarakan dalam laporan Brundtland, yaitu keadilan bagi generasi mendatang adalah prinsip pertama dari konsep pembangunan berkelanjutan ini. Konsep ini kadang disebut juga dengan keadilan antar generasi. Manusia akan hidup di masa depan tidak dapat mempertahankan hak-haknya, dan kesejahteraan mereka dipengaruhi oleh tindakan kita saat ini. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan mereka, bahkan dengan mengorbankan potensi keuntungan jangka pendek bagi kita. Sebenarnya, bagaimana bisa dikatakan generasi selanjutnya ini tidak hanya satu generasi pada waktu yang jauh terputus dari masa sekarang, namun pada kenyataannya masa depan sedini mungkin sejak anak lahir 5 menit dari sekarang itu merupakan masa depan. Keterkaitan kita dengan masa depan adalah masa depan merupakan tempat kita menghabiskan sisa hidup. Topik hangat yang menjadi perbincangan diantaranya yaitu kesehatan, pensiunan, dan juga hutang publik. Di sini dikatakan bahwa pengeluaran kesehatan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok usia. Hal ini dinyatakan pada the Great Dependency Ratio seperti ini. Di sini ditunjukkan bahwa
setiap tahun mengalami penaikan rasio. Lalu, menurut analisis yang dilakukan oleh OECD, menyatakan bahwa biaya kesehatan akan meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, jika bisa pada kelompok usia yang lebih tua, biayanya tersebut akan menurun, karena selain sakit, bisa juga mereka bertahan hidup lebih lama dan sehat, serta akan mendapatkan tunjangan pensiun yang lebih lama. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia juga akan menjadi semakin berkembang, di mana kita dapat mencapai bumi yang paling terpencil. Lalu manusia juga dapat mengarahkan kembali sungainya dan mendaki puncak tertinggi. Apabila kita tidak menjaga dengan baik, maka kita juga akan keluar dari planet ini segera. Planet kita telah menunjukkan tanda-tanda mencapai ambang kritis, di mana terjadi perubahan iklim, hilangnya spesies, dan populasi merupakan bukti bahwa kapasitas dunia untuk menangani apa yang dihasilkan oleh manusia sudah hampir penuh. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suhu yang lebih tinggi, bencana alam, atau kehilangan serangga penting dalam rantai makanan, semuanya memiliki efek yang sangat besar pada individu manusia. Apabila jika suatu kesadaran yang tampaknya telah terjadi sejak munculnya pembangunan berkelanjutan itu adalah bahwa lingkungan, orang-orang yang menghuninya, serta ekonomi dan budaya tempat mereka berkembang bergantung satu sama lain. OECD Environmental Outlook 2030 menyatakan bahwa tantangan lingkungan yang tersisa semakin kompleks atau bersifat global, dan tampaknya mungkin hanya terlihat dalam jangka waktu yang lama. Di antara tantangan paling mendesak ini, bagi negara-negara OECD dan non-OECD adalah perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan, serta dampak kesehatan dari polusi dan bahan kimia berbahaya. Kami tidak mengelola lingkungan kami secara berkelanjutan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu belajar untuk berkelanjutan. Nah, alat apa yang kita miliki? Selama lebih dari 100 tahun, sekolah kehutanan sudah mengajarkan bagaimana cara untuk mengolah sumber daya hutan, mengetahui seberapa cepat suatu spesies pohon tertentu akan tumbuh dalam iklim yang tidak mendukung. Hal ini memungkinkan untuk dihitung hasil berkelanjutan. Nah, dalam penanaman pohon ini, bahkan dapat diberlakukan sebagai tanaman pertanian selama 80 tahun dengan spesies yang sama mencakup ribuan hektar, dan mereka dapat dipanen tanpa batas waktu, pupuk, dan kondisi iklim yang tidak berubah. Nah, jenis hutan tersebut merupakan pepohonan dari satu jenis atau satu spesies dari habitat yang tidak ditempati oleh spesies lain. Tetapi perkebunan ini dapat dikelola untuk keanekaragaman hayati secara maksimal. Nah, ini adalah penangkapan ikan kod Atlantik di Kanada. Daerah penangkapan ikan di lepas pantai tenggara Kanada telah dieksploitasi. Selama ratusan tahun di Newfoundland menangkap dan memproses ikan kod. Selama tahun 1990-an, panen mencapai puncak sangat menguntungkan. Sebelum pada tahun 1992 ini jatuh dan berakhirnya panen ikan kod, orang-orang mulai memancing skate. Nah, tetapi skate ini malah menangkap secara berlebihan. Jelas ini bukan solusi yang berkelanjutan, dan masyarakat lokal harus menanggung akibat hilangnya pendapatan dan kehilangan 1/10 populasinya selama dekade terakhir dan beralih ke sektor pariwisata. Tantangan yang lebih besar saat ini adalah bagaimana mengelola sumber daya ikan, cara untuk melacak populasi ini berdasarkan hasil tangkapannya.
Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau memanen sumber daya secara berlebihan? Nah, perbaikan dalam peralatan dan metode yang direkayasa selama setengah abad terakhir memungkinkan penangkapan yang lebih besar. Populasi yang dihasilkan juga akan lebih sehat dari sebelumnya. Nah, ini persis seperti yang terjadi di beberapa perikanan terbaik di dunia seperti bank besar di lepas pantai Newfoundland di Kanada. Sedikitnya, seperempat dari tangkapan ikan laut dipanen secara berlebihan. Jumlah ikan yang ditangkap meningkat hingga tahun 1980-an ini sekarang menurun karena kekurangan stok. Di banyak wilayah laut, berat total ikan yang tersedia untuk ditangkap ternyata lebih kecil daripada jumlah yang tersedia untuk industri perikanan. Peternakan di pedalaman, terutama yang penting untuk menyediakan makanan berkualitas, menurunkan penangkapan yang berlebih, perubahan habitat, dan air bersih. Kemudian apa yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya air yang berharga ini untuk generasi yang akan mendatang? Nah, di sini ahli kelautan, ahli biologi, dan ahli kebijakan telah mengusulkan untuk mendirikan kawasan perlindungan laut tanpa penangkapan, basis biasa dari masa populasi berkembang. Nah, secara alami, kebijakan ini hanya akan efektif jika diberlakukan sepenuhnya. Artinya, untuk para nelayan itu sendiri, program pemerintah memberi kembali kapal, menawarkan program pemulihan profesional, dan mencoba secara umum untuk mendukung masyarakat di mana terdapat terlalu banyak nelayan yang mengandalkan sumber daya ini. Dengan adanya tragedi Grand Banks tampaknya dapat dihindari, namun kasus-kasus lain yang mungkin terjadi dalam situasi yang sama saat ini seperti Grand Banks terjadi pada tahun 1991 dengan tangkapan yang tampaknya stabil atau menurun sedikit saja, tetapi benar-benar mendekati ambang batas kritis oral. Secara global, masih sangat sulit untuk mengikuti saran dari Larry Trumblet, bahkan jika kita tahu bahwa krisis mungkin akan segera terjadi. Untuk itu, semua menemukannya sulit untuk mundur dan membuat perubahan yang besar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.